Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mengaum. Begitu Furious Coiling Dragon Beheader muncul, auman naga segera beresonansi melalui langit dan bumi, dan penindasan tanpa batas mungkin melonjak dari tubuh Chu Feng. Penindasan itu langsung mengubah situasi pertempuran. Itu benar-benar mengubah kekuatan penindas yang menekan Chu Feng, dan bahkan mulai menindas Paman Xian Yuyin sebagai gantinya. Oh surga, itu, mungkinkah bahwa itu juga merupakan persenjataan kekaisaran? Chu Feng, dia sebenarnya juga memiliki persenjataan kekaisaran, seru kerumunan. Pada saat itu, ekspresi dari kerumunan benar-benar luar biasa. Senjata Chu Feng memancarkan kekuatan kaisar. Tidak ada kesalahan, sensasi tak tertandingi yang mereka rasakan pastilah Imperial Armament. Namun demikian, tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng benar-benar akan memiliki persenjataan kekaisaran. Ini terutama berlaku untuk tetua Yue Ling dari Istana Hukum Surgawi. Pada saat itu, dia merasa sangat rumit. Dia adalah seseorang yang berhasil menjadi kaisar marsial peringkat 6, dan tetua manajemen Istana Hukum Surgawi setelah pelatihan selama ribuan tahun. Namun sayangnya, dia tidak memiliki satupun persenjataan kekaisaran. Namun Chu Feng itu, bocah yang hanya dilatih selama lebih dari selusin tahun, sebenarnya sudah memiliki persenjataan kekaisaran. Ini menyebabkan tetua Yue Ling merasa sangat iri dan cemburu pada Chu Feng. Tiba-tiba saja, seseorang dari Istana Hukum Surgawi berteriak. Furious Coiling Dragon Beheader, tuanku, coba lihat. Persenjataan kekaisaran Chu Feng tampaknya menjadi Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris. Teriak seseorang. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah tetua Yue Ling hampir berubah hijau. Bukankah penampilan Imperial Armament perak yang dipegang Chu Feng, itu persis sama dengan Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris? Dan bahkan, banyak orang mendengar seruan kaget dari orang Istana Hukum Surgawi itu. Mereka juga pernah mendengar tentang Furious Coiling Dragon Beheader yang terkenal. Pada saat itu, mereka juga memiliki ekspresi tidak percaya yang menutupi wajah mereka. The Furious Coiling Dragon Beheader adalah senjata yang terkenal karena kekuatannya. Itu adalah persenjataan kekaisaran Beast Emperor yang legendaris, yaitu Raja Naga Hitam. Jadi, bagaimana mungkin persenjataan kekaisaran seperti itu berakhir di tangan Chu Feng? Kekuatan yang diungkapkan oleh persenjataan kekaisaran yang dipegang Chu Feng ini, itu benar-benar nyata. Tapi, apakah senjata itu benar-benar Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris atau bukan? Dengan demikian, tidak bisa dihindari bahwa akan ada orang-orang yang skeptis, apakah Imperial Armament di tangan Chu Feng benar-benar Beilinger Furious Coiling Dragon? Karena bagaimanapun, Furious Coiling Dragon Beheader terlalu terkenal. Itu tidak pernah muncul di tanah suci martialism sejak kematian Kaisar Beast. Karena tiba-tiba saja muncul sekarang, maka tak terhindarkan orang akan sulit percaya. Mengaum. Tepat pada saat kerumunan itu terkejut, Furious Coiling Dragon Beheader di tangan Chu Feng mengucapkan raungan lain. Bas bas bas. Setelah raungan itu terdengar, persenjataan kekaisaran yang dipegang Paman Xian Yuyin mulai bergetar, dan seolah-olah takut. Pada saat itu, Paman Xian Yuyin berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan getaran Imperial Armamentnya. Setelah semua, dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dari Chu Feng dalam hal deposisi pertempuran, itu bahkan sebelum konfrontasi dimulai. Namun dengan hanya satu tangan yang tersisa, bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan gemetaran persenjataan kekaisarannya? Dan bahkan tangan yang dia gunakan untuk memegang Imperial Armamentnya mulai bergetar. Oh surga, cepat lihat ke sana. Imperial Armament pria itu benar-benar bergetar. Apakah itu takut? Mungkinkah itu diintimidasi oleh persenjataan kekaisaran di tangan Chu Feng? Persenjataan kekaisaran Chu Feng sebenarnya mampu mengintimidasi persenjataan kekaisaran lainnya. Ini sudah jelas bukan persenjataan kekaisaran yang biasa.
Oh surga, mungkinkah Imperial Armament Chu Feng benar-benar legendaris Furious Coiling Dragon Beheader? Pada saat itu, kerumunan berseru berturut-turut. Persetan, aku menolak untuk percaya ini, teriak pamannya Yuyin. Melihat semua orang mulai condong ke arah Chu Feng dan mengabaikannya, paman Xian Yuyin berteriak dengan marah. Saat dia berbicara, dia mengacungkan kapak Imperial Armament raksasa di tangannya. Jepret, dengan tebasan kapaknya, celah besar muncul di kekosongan. Tebasannya yang menakutkan itu, ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir menjadi kaku. Aura kematian tidak pernah sedekat itu dengan mereka sebelumnya. Pada saat itu, bahkan tokoh-tokoh besar seperti Tetua Huang Guan merasa bahwa sebuah bencana besar akan menimpa mereka. Adapun semua ini, itu disebabkan oleh paman Xian Yuyin. Kapaknya benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya dia berencana untuk membunuh Chu Feng dengan tebasan itu, tapi dia juga akan menghancurkan segalanya, dan semua orang dalam radius 10.000 meter dari Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan Furious Coiling Dragon Beheader di tangannya. Snap, celah spasial besar lainnya segera muncul. Dan, boom! Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, dan menciptakan ledakan besar. Pada saat itu, daerah ini menjadi hitam pekat. Dan garis pandang, semua orang tertutup. Itu adalah kehancuran ruang dan kekosongan itu sendiri. Ruang dan kekosongan di wilayah ini hancur oleh konfrontasi antara Chu Feng dan paman Xian Yuyin. Hanya ketika ruang yang hancur kembali normal, garis pandang kerumunan berhasil melihat dengan jelas lagi. Ketika mereka menemukan bahwa mereka telah keluar tanpa cedera, kerumunan itu dengan liar bersukacita. Tidak ada seorang pun di pihak Chu Feng yang terluka, dan Chu Feng telah berhasil memblokir serangan paman Xian Yuyin. Batuk-batuk. Namun tiba-tiba saja, terdengar suara batuk yang menusuk telinga. Mereka dipancarkan dari arah paman Xian Yuyin. Beralih ke arah batuk itu, kerumunan tertegun sekali lagi. Mereka telah menemukan bahwa paman Xian Yuyin telah jatuh ke tanah. Tidak hanya itu saja, tubuhnya juga tampak sangat buruk. Saat ia batuk, ia terus-menerus memuntahkan darah. Dia sangat lemah, sehingga dia hanya terlihat seperti seseorang yang berada di ambang kematian. Dikalahkan. Paman Xian Yuyin telah dikalahkan. Dalam konfrontasi persenjataan kekaisaran, paman Xian Yuyin telah dikalahkan oleh Chu Feng dalam satu pertarungan. Meskipun paman Xian Yuyin memiliki penampilan yang sangat menyedihkan saat ini, tapi tidak ada orang lain selain orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang merasakan simpati kepadanya. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun dia adalah peri kuno-kuno yang tak tertandingi, dia adalah individu yang sangat kejam. Ketika dia bertarung melawan Chu Feng sebelumnya, dia telah melepaskan banyak serangan kejam tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Jika bukan karena Chu Feng memblokir semua serangan itu, orang yang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh olehnya. Seseorang seperti dia, seseorang yang akan mengabaikan kehidupan orang lain untuk tujuannya sendiri, itu hanya akan menjadi momok jika dia tetap hidup. Pada saat itu, banyak orang berharap untuk kematian elf era kuno itu. Suara orang melangkah. Memegang Beilinger Furious Coiling Dragon, Chu Feng mulai berjalan menuju paman Xian Yuyin selangkah demi selangkah. Setelah tiba di depannya, Chu Feng bertanya, "Apakah ada yang ingin kamu katakan sebelum kematian kamu?" Tanya Chu Feng. "Chu Feng, kamu tidak harus membunuhku. Aku seorang elf era kuno. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan melawan kita semua peri kuno era. Sementara kamu bisa bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar, tapi aku akan menyarankan kamu untuk berpikir 2 kali sebelum melawan kita peri elf kuno. Di tanah suci bela diri ini, tidak ada yang berani melawan kita. Bahkan 3 istana tidak berani melakukannya. Jika kamu berani melawan kami, kamu tidak hanya akan menyegel kehancuran kamu sendiri, tapi mereka yang bersama kamu juga akan terbunuh. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kami masih akan menangkap kamu dan membunuh kamu." Paman Xian Yuyin berbicara dengan cara yang sangat sengit. Chu Feng kaget setelah mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak berharap bahwa paman Xian Yuyin,
dengan betapa meluapnya niat pembunuhannya itu sebelumnya, sebenarnya juga seorang pengecut yang takut mati. Harus dikatakan bahwa Chu Feng benar-benar kecewa padanya. Namun dengan penampilan kaget Chu Feng, ini membuat kerumunan berpikir bahwa dia takut. Memang benar, mereka adalah peri kuno. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut pada mereka? Sementara yang lain mungkin tidak tahu, tapi orang-orang dari 3 istana tahu betul bahwa Paman Xian Yuyin tidak membual sama sekali ketika dia membuat ancaman itu. Kemampuan elf era kuno benar-benar kuat. Jika Chu Feng menyinggung peri era kuno, dia pasti akan dibunuh. Hehehe, apa kamu takut sekarang? Ayo, bunuh dia. Aku akan melihatnya, apakah kamu berani membunuhnya? Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mati. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu juga akan mati. Inilah yang kamu dapatkan karena menyinggung peri kuno. Melihat keraguan-raguan Chu Feng, banyak orang dari Istana Hukum Surgawi mulai mencibir dalam hati mereka. Apa yang dikatakan Paman Xian Yuyin sebelumnya, itu tiba-tiba saja membuat kerumunan Istana Hukum Surgawi menyadari bahwa Chu Feng telah menyinggung peri kuno. Tidak peduli apa, dia pasti akan terbunuh. Dan mereka sangat bersedia melihat Chu Feng menderita nasib seperti ini. Chu Feng, jika kamu berlutut padaku, memohon pengampunan dan meminta maaf kepada keponakanku yang sudah mati, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu, tambah Paman Xian Yuyin. Sudah jelas, dia juga berpikir bahwa Chu Feng menjadi takut. Jadi, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak lagi takut dan benar-benar dipenuhi dengan keyakinan. Hahaha. Pada saat itu, Chu Feng tertawa keras. Apa yang kamu tertawakan? Paman Xian Yuyin benar-benar bingung oleh tawa tiba-tiba Chu Feng. Bukankah Chu Feng takut? Mengapa dia tertawa seperti ini pada saat seperti itu? Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Aku menertawakan kekonyolan kamu, kata Chu Feng. Aku konyol, seru pamannya Yuyin. Mendengar kata-kata itu, Paman Xian Yuyin terkejut. Jika dilihat dari ekspresinya, dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Hanya setelah beberapa saat dia menyadari, bahwa itu kemungkinan besar karena Chu Feng tidak tahu kekuatan peri elf kuno mereka, dan dengan demikian tidak percaya ancamannya. Karena itulah, dia menambahkan, Chu Feng, kamu jangan memandang rendah kami peri kuno. Kekuatan elf kuno kita benar-benar melampaui imajinasi kamu, ucap pamannya Yuyin. Hehehe, mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa sekali lagi. Dan kemudian, dia berkata, aku tahu kekuatan elf era kuno dengan sangat baik. Namun sayangnya, ada satu hal yang sepertinya tidak kamu ketahui, ucap Chu Feng. Hah, apa itu? Paman Xian Yuyin bertanya dengan suara bergetar ketakutan. Jika dilihat dari penampilan percaya diri Chu Feng, dia bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena itulah, ia mulai merasa khawatir dan gelisah dari lubuk hatinya. Aku sudah bertindak atas nama Gunung Qianwu, dan memasuki aliansi dengan peri kunomu. Lebih jauh lagi, aliansi ini adalah sesuatu yang disarankan oleh Paduka Raja Peri Kuno kamu secara pribadi, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Seru pamannya Yuyin. Mendengar kata-kata itu, Paman Xian Yuyin segera khawatir. Dia sangat terkejut, bahwa dia tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Ketika dia bertindak dengan cara seperti itu, ekspresi dari yang lain hadir bahkan lebih mengagumkan. Chu Feng benar-benar masuk ke aliansi dengan peri kuno. Lebih jauh lagi, orang yang menyarankan aliansi adalah Elf King. Apakah itu nyata? Jika itu nyata, itu benar-benar tidak terbayangkan. Chu Feng sendiri sudah sekuat ini. Jika elf era kuno berdiri di belakangnya, siapa yang berani menentang Chu Feng di tanah suci martialism? Ucap kerumunan. Lebih jauh lagi, sebelum memasuki labirin cahaya bulan, aku bertemu dengan Lord Luo Kong elf era kunomu. Tidak hanya dia tahu bahwa aku membunuh Xian Yuyin, dia juga mengatakan kepadaku bahwa jika aku bertemu denganmu lagi, aku diberi wewenang untuk bertindak atas nama peri kuno dan membunuhmu, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Sebelum dia pergi ke labirin cahaya bulan,
Lord Luokong telah secara khusus mengatakan kepada Chu Feng bahwa mereka tidak akan melihat kematian Xian Yuyin. Dia mengatakan pada Chu Feng untuk tidak membawa masalah itu ke dalam hatinya. Selain itu, dia menyebutkan bahwa mereka akan membunuh Paman Xian Yuyin di masa depan. Alasan untuk itu adalah, karena Paman Xian Yuyin adalah pendosa bagi peri kuno mereka. Dia telah melarikan diri dari mereka selama bertahun-tahun. Satu-satunya alasan mengapa dia masih hidup adalah, karena Raja Peri penuh belas kasihan, dan tidak mau mencoba membunuhnya. Kalau tidak, dengan kemampuan yang elf era kuno miliki, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menangkap Paman Xian Yuyin? Namun demikian, Raja Elf secara pribadi mengatakan kepada Lord Luokong, bahwa kepentingan Chu Feng lebih besar daripada kehidupan peri kuno mereka. Dengan demikian, sekarang Paman Xian Yuyin benar-benar berusaha membunuh Chu Feng, dan Lord Luokong telah membuat keputusan cepat untuk melenyapkannya. Karena Lord Luokong adalah salah satu dari tetua elf era kuno, ia memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu. Chu Feng secara pribadi bertanya kepada Lord Luokong, apakah dia bisa membunuh Paman Xian Yuyin jika dia bertemu dengannya. Jawaban yang dia terima dari Lord Luokong adalah, tentu saja. Jadi pada saat ini, Chu Feng benar-benar berencana untuk membunuh Paman Xian Yuyin. Dia tidak bercanda. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng ingin menunjukkan kekuatannya di depan orang banyak. Dia ingin membuat semua orang tahu bahwa, terlepas dari siapa mereka, dia tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka melawannya. Lelucon macam apa yang kamu mainkan di sini? Kamu hanyalah manusia, mengapa peri kuno kita memungkinkan kamu untuk membunuh aku? Paman Xian Yuyin mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat keras. Namun demikian, dia sebenarnya panik. Pertama, dia berhasil merasakan niat membunuh yang sangat besar dari tatapan Chu Feng. Chu Feng bertekad untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Selanjutnya, dia juga tahu statusnya sendiri dengan sangat baik. Meskipun dia mungkin tampak seperti elf era kuno yang agung, dia sebenarnya adalah orang berdosa bagi peri elf kuno. Dia telah melarikan diri dari pengejaran oleh elf era kuno sepanjang waktu. Singkatnya, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai anggota sebenarnya dari peri kuno. Namun bahkan dengan semua itu, dia benar-benar tidak percaya dengan kata-kata Chu Feng. Tidak peduli apa, dia masih peri era kuno. Bahkan jika dia akan dihukum jika dia ditangkap, maka kejahatannya tidak cukup untuk dihukum mati. Dengan demikian, apa yang membuat Chu Feng, manusia biasa memenuhi syarat untuk membunuhnya? Lebih jauh lagi, para elf era kuno telah mengizinkannya untuk melakukannya. Bagaimana mungkin itu benar? Chu Feng adalah orang yang telah membunuh Xian Yuyin. Ada banyak orang yang melihatnya melakukan itu. Ada bukti yang tak terbantahkan, itu tentang dia yang telah membunuh Xian Yuyin. Bahkan jika dia adalah orang berdosa, Xian Yuyin bukan orang berdosa. Tapi sebaliknya, dia adalah salah satu pilar masa depan peri kuno. Sebelum Xian Miao Miao muncul, ia dulunya adalah yang terkuat di antara generasi muda elf kuno. Lebih jauh lagi, Four Grand Elders bahkan menyimpulkan bahwa pencapaian Xian Yuyin di masa depan, itu kemungkinannya tidak akan kalah dengan prestasi dari Raja Elf. Xian Yuyin adalah bakat luar biasa, yang awalnya direncanakan oleh elf kuno untuk dipelihara dengan empatik. Dan bahkan, dia telah membantu Xian Yuyin merawat Zhang Tianyi dan ayahnya, itu karena dia sangat memikirkan status Xian Yuyin di kalangan peri kuno. Dia ingin agar Xian Yuyin membantunya menghapus pengejarannya oleh elf era kuno, itu setelah dia berkuasa di masa depan. Dengan demikian, dia akan bisa mendapatkan kembali statusnya. Namun sayangnya, Xian Yuyin dibunuh oleh Chu Feng, yang hanyalah manusia biasa. Dengan demikian, itu akan menjadi murah hati, seandainya peri era kuno tidak memotong-motong tubuh Chu Feng menjadi 10.000 keping. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkannya, dan bahkan memberinya izin untuk membunuh Paman Xian Yuyin? Paman Xian Yuyin tidak percaya pada Chu Feng. Dia benar-benar tidak percaya Chu Feng. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia benar-benar akan menolak untuk percaya hal semacam itu.
Sejauh yang aku ketahui, tidak masalah apakah kamu mempercayai aku atau tidak. Lagi pula, aku bersikeras untuk membunuhmu, ucap Chu Feng. Crot, saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melambaikan Furious Coiling Dragon Beheader yang dia pegang di tangannya. Saat cahaya keperakan melesat di udara, sinar darah mulai menyembur. Chu Feng telah memotong dantian Paman Xian Yuyin. Wush! Kemudian, Furious Coiling Dragon Beheader yang dipegang Chu Feng di tangannya dilambaikan sekali lagi. Cahaya keperakan lain melintas, dan sinar darah lain melonjak keluar dan membentuk busur di udara. Saat berikutnya, semua orang yang hadir benar-benar terpana. Bahkan Wang Qiang yang sangat banyak bicara saja, dia memiliki mulut terbuka lebar ketika dia berdiri di sana dengan ketakutan. Paman Xian Yuyin telah meninggal. Dia telah dibunuh oleh Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng mengambil nyawanya, ia bahkan membelahnya setengah bagian. Dia telah meninggal tanpa mayat yang utuh. Setelah tertegun sejenak, tatapan yang melihat ke arah Chu Feng segera berubah. Chu Feng benar-benar membunuh Paman Xian Yuyin, dia membunuh Kaisar Marsial peringkat 6. Mungkinkah Chu Feng sudah gila? Chu Feng benar-benar terlalu berani. Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk melawan elf era kuno? Alasan mengapa orang banyak berpikir seperti ini adalah, karena mereka seperti Paman Xian Yuyin, yaitu mereka juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Mereka semua merasa bahwa, Chu Feng telah memprovokasi bencana besar dengan membunuh Paman Xian Yuyin. Namun demikian, setelah diperiksa lebih dekat, kerumunan semua terkejut. Ekspresi Chu Feng sebenarnya tidak berubah sedikit pun setelah membunuh Paman Xian Yuyin. Seolah-olah dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sifat pemuda ini benar-benar terlalu kejam. Chu Feng, bukankah kamu agak terlalu berani? Dia adalah peri era kuno. Kamu benar-benar membunuhnya seperti itu. Ucap Wang Qiang sambil berjalan mendekati Chu Feng. Dia ingin membunuhku. Mengapa aku tidak diizinkan membunuhnya? Tanya Chu Feng alih-alih menjawab. Dia layak mati. Tapi dia adalah elf era kuno, dan di peringkat 6 kaisar bela diri. Statusnya harus cukup tinggi, kata Wang Qiang. Chu Feng tidak segera menjawab Wang Qiang. Namun sebaliknya, ia mengamati sekelilingnya, dan menemukan bahwa kebanyakan orang memiliki reaksi yang sama seperti Wang Qiang. Dan bahkan, ekspresi mereka bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada Wang Qiang. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa, akan baik-baik saja bagi Paman Xian Yuyin untuk membunuh Chu Feng, tetapi sudah jelas tidak akan baik bagi Chu Feng untuk membunuh Paman Xian Yuyin. Semua orang, mungkinkah kalian semua merasa bahwa aku seharusnya tidak membunuhnya? Chu Feng bertanya kepada orang banyak. Tidak ada yang menjawab Chu Feng. Meskipun peri kuno tidak boleh terprovokasi, tapi sudah jelas bahwa Chu Feng juga bukan seseorang yang terprovokasi. Karena itulah, mereka tidak ingin menyinggung Chu Feng. Kamu seharusnya tidak mengajukan pertanyaan itu kepada kami. Namun sebaliknya, kamu harus bertanya pada diri sendiri. Pada saat ini, Tetua Yue Ling berbicara. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada penuh ejekan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.